Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya Rozik. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara ngebikin fitur multibahasa pada aplikasi Flutter kita. Pada video kali ini kita akan mengikuti dokumentasi resmi yang disediakan oleh Flutter tentang penerapan fitur multibahasa. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, saya sudah menjalankan project Flutter. Sederhana aja. Di sini ada dua file, yaitu file main.dart dan juga ada file homepage.dart. Di dalam file main.dart di sini ada fungsi main yang di sini menjalankan material app. Kemudian di dalamnya terdapat kelas my homepage ya di sini. Yang di sini adalah stateful widget ya yang menampilkan sebuah scaffold dengan app bar Flutter dan body center dengan kolom berisi teks ya. Hasilnya bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Nanti di sini akan kita terapkan fitur multibahasanya ya. Jadi bisa menggunakan bahasa lebih dari satu, nggak hanya di sini bahasa Inggris saja, tapi juga bisa bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Oke, langsung saja kita menuju ke dokumentasi yang telah disediakan. Nanti link dokumentasi ini akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini ya. Judulnya adalah Internationalizing Flutter Apps. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah. Untuk langkah pertama, teman-teman diwajibkan untuk menginstal package Flutter Localizations ya dan INTL. Teman-teman dapat menginstalnya di dalam paspec.yaml di dalam dependencies di sini teman-teman. Di sini saya sudah install ya, bisa teman-teman lihat. Pastikan teman-teman install package-nya dengan nama Flutter Localizations ya dengan SDK Flutter di sini. Kemudian untuk package INTL-nya seperti ini gitu. Kalau udah, teman-teman save aja atau bisa jalanin Flutter pubget. Oke, next di sini kita menuju ke material app. Kita diwajibkan atau kita disuruh untuk memasukkan properti localization delegates dan support delegates. Ini kita copy aja. Kemudian kita masuk ke main.dart dan di bagian material app kita masukin aja. Kita import ya. Untuk mengimport teman-teman bisa kontrol spasi seperti ini. Kemudian untuk support lokal ya, di sini adalah bahasa yang disupport untuk aplikasi kita nanti. Karena yang kita inginkan adalah Inggris dan Indonesia. Sementara ini kita nggak perlu Spanish. Ini kita ganti jadi ID. ID itu kode bahasa Indonesia teman-teman. Nah, ini kita hapus aja komennya. Lalu jangan lupa save. Balik lagi ke dokumentasinya, scroll ke bawah. Di sini ada off reading the local ya. Di sini adalah kondisi kalau teman-teman ingin widget tertentu menerapkan bahasa tertentu ya. Di sini bisa terlihat bahwasanya di widget ini di dalamnya nanti dia akan menerapkan lokal atau bahasa yang teman-teman definisikan di sini gitu. Oke, ini mungkin untuk saat ini nggak perlu gitu ya. Kita lanjut dulu. Ini kita udah lakukan. Kemudian jangan lupa masukkan juga generate true di sini ya di dalam bagian Flutter. Di paspec.yaml teman-teman boleh scroll, kemudian di tag Flutter di sini ya. Ini ada generate true. Pastikan teman-teman tambahin juga ya. Oke, lanjut. Kita disuruh untuk ngebikin file dengan nama l10n.yaml gitu ya. Kemudian isinya ini. Ini kita copy aja nama filenya. Kita tambahkan di luar teman-teman. File, kemudian paste aja. Terus ini kita copy juga ya. Masukkan ke sini. Kalau sudah jangan lupa klik simpan. Oke, kita lanjut dulu. Setelah itu kita diwajibkan juga untuk ngebikin sebuah file dengan format .arb atau singkatan dari App Resource Bundle. Yang dimana di dalamnya nanti ini isinya adalah data-data teks yang ingin kita bikin jadi multibahasa nantinya. Kita bikin di dalam folder lib dan bikin folder dengan nama L10n juga. Teman-teman copy aja ya. Ini, bikin folder baru seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk ngebikin file dengan nama app
app_n.arb. Yang dimana nama file ini harus sesuai dengan sini ya, L10n di sini teman-teman. Ini folder yang kita bikin gitu ya, harus sesuai lib/L10n, kemudian nama file templatenya. Ini output localization file itu apa artinya? Ini nanti kita akan di-generatein sebuah file dengan nama app localization.dart ya. Yang nanti ini bentuknya berupa kelas yang bisa kita gunakan untuk dipanggil di dalam widget kita nanti. Oke, untuk sementara ini teman-teman jangan pusing dulu masalah ini ya. Kita lanjut dulu aja. Oke, kemudian kita isi app_n tadi dengan file ini gitu ya. Kita copy aja, masukin ke dalam sini teman-teman. Kita paste gitu ya. Di sini isinya adalah teks yang ingin kita bikin jadi multi language nantinya. Misalkan kita punya teks hello world ya di dalam bahasa Inggris, karena app n itu N adalah kode bahasa Inggris ya, dia akan muncul ketika bahasa kita adalah bahasa Inggris. Lalu ada add di sini apa maksudnya? Add ini adalah metadata dari hello world ya, sama dengan ini ya. Ini adalah informasi atau deskripsi secara detail dari key hello world. Kalau ada add-nya di sini gitu ya. Ini nggak digunakan teman-teman, hanya sebagai penanda untuk memudahkan agar developer lain tidak bingung dengan key bahasa yang kita bikin. Oke, lanjut ya, simpel aja dulu seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan perintah flutter pub get atau flutter run gitu ya. Nanti dia akan di-generatein secara otomatis ya sebuah file di sini. Oke, kita save dulu gitu ya. Ini kita coba hot reload apakah bisa. Oke, kita cek di dalam folder Dart tool, kemudian ada Fluttergen ya. Ini adalah file yang dibikinin secara otomatis ya. Namanya adalah app localizations ya, sama kayak di sini. Ini otomatis, jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi. Jadi bentuk kelasnya nanti seperti ini. Ini bisa kita pakai nanti di dalam widget kita. Oke, kita next dulu gitu ya. Lanjut. Setelah kita dibikinin file app localizations, kita sekarang bisa mempersingkat di sini. Jadinya nanti bisa seperti ini teman-teman. Kita bisa singkatin karena secara default file ini akan menyediakan isi dari properti yang ada di localization delegates dan juga support delegates. Ini kita copy aja. Kita balik lagi ke main.dart, kita paste di sini. Ini kita hapus aja. Isinya nanti sama aja teman-teman. Kita import ya. Kalau importnya nggak bisa, kita bisa copy saja teman-teman. Import, copy, masukin di sini. Ini kita hapus, nggak perlu lagi. Sekarang pakai yang app localization. Kalau teman-teman cek ya di dalam sini itu sama aja hasilnya kan, dan juga atau di sini juga sama. Ini nanti otomatis ya sesuai dengan data lokal yang kita bikin. Di sini cuma en ya. Kalau ada yang lain nanti dia otomatis akan ditambahkan ya. Jadi keren banget, kita nggak perlu pusing-pusing lagi nambahin manual di sini. Oke, next. Selanjutnya untuk menggunakannya gampang banget. Oh ya, sebelumnya kita tambahin dulu aja yang app_en.arb yang ID. Ini kita copy aja ya, kita masukin app_en, kemudian masukin kodenya teman-teman .arb. Jangan lupa yang di sini kita teman-teman copy ya, masukin juga di sini. Yang hello world-nya ini kita ganti jadi halo dunia ya, karena ini bahasa Indonesia. Dan kita save dulu. Deskripsinya biarin aja. Ini coba kita reload lagi gitu ya, apakah ada perubahan. Oke, kita coba cek lagi di sini misalnya support language. Oh, belum ditambahkan ya. Nah, kita coba cek lagi. Oh, kita coba reload lagi ya. Oke, kita coba jalanin flutter pub get.
Oke, kita coba cek lagi teman-teman. Ya, sekarang sudah muncul yang ID-nya. Ini kalau kita bikin file di sini gitu ya, file baru dengan format yang sesuai, nanti otomatis akan dibikinin juga di sini. Jadi kita nggak perlu nambahin manual di dalam properti support locals di sini teman-teman. Ya, oke, keren banget. Kita balik lagi. Ini kita copy aja cara manggilnya, gampang banget, tinggal panggil app localizations.offContext ya. Seperti ini, kemudian masukin key-nya. Nah, ini kerennya adalah kita secara otomatis dibikinin key-nya seperti ini teman-teman, dalam bentuk variabel. Kita masukinnya di dalam homepage aja gitu ya. Ini lower-nya kita ganti, masukin, kita paste seperti ini. Ini kita import. Nah, ini kadang jarang muncul gitu ya kalau di kontrol spasi. Teman-teman harus import manual. Kita contek yang ada di sini, kita copy, kemudian kita masukin di sini. Stuff ya. Ini masih error ya. Kenapa? Karena di sini yaitu konstan ya, bukan konstan teman. Oke, kalau udah teman-teman save aja ya. Kita reload biar kelihatan. Oke, dia menampilkan data yang ada di sini. Sekarang kita coba ganti ya. Kita ganti menjadi lokalnya Indonesia. Ini by default dia akan ngambil lokal yang pertama teman-teman, yaitu lokal English. Kalau kita ingin merubah default dari lokalnya atau bahasanya, kita bisa tambahkan di sini lokal di sini ya. Kita masukin lokale gitu ya. Di sini ada dua parameter ya, language code dan country code. Untuk language code Indonesia sendiri adalah ID, dan country code-nya adalah ID seperti ini teman-teman. Ini dia mintanya konstan. Kalau udah kita save ya, lihat tuh, secara otomatis dia berubah jadi halo dunia. Oke, kita lihat di sini. Buat teman-teman yang bingung kode negaranya apa aja, sebenarnya di sini juga udah disediakan listnya yang support apa aja. Gimana ya? Kalau nggak salah ada sebanyak 115. Ada aja 101. Nah, ini 115 bahasa yang disupport termasuk bahasa Indonesia. Itu banyak banget ya. Ini ada bahasa Indonesia. Teman-teman tinggal cek aja. Ini untuk kode bahasa teman-teman. Gitu. Oke. Jadi cara menggantinya adalah di sini. Kalau teman-teman ingin mengatur secara default menggunakan bahasa apa aja. Nah, tapi nggak mungkin ya kita ganti dengan manual seperti ini kayak tadi itu. Kalau teman-teman ingin mengubah bahasa ini secara fleksibel gitu ya, kalian bisa memanfaatkan state management untuk mengelola fleksibilitas atau perubahan bahasa. Karena di dalam state management biasanya tersedia builder yang akan nge-rebuild sesuai dengan perubahan data, yang data itu sendiri isinya adalah bahasa yang digunakan. Untuk penerapan state management itu sendiri kita akan bahas di video berikutnya. Satu lagi, untuk mempermudah mengisi data-data bahasa apa aja yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman terapkan untuk multi bahasa. Menariknya di dalam VS Code ini sudah terdapat berbagai ekstensi untuk fitur editor ya, file dengan format ARB. Teman-teman cari aja package yang namanya apa ya? Nih. i18n ARB editor. Teman install aja gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman fokus ke folder L10N, kemudian klik kanan, kemudian pilih yang ini. Kemudian akan muncul GUI editornya ya. Sini teman-teman bisa kelihatan key-nya apa saja, kemudian bahasanya apa aja. Ini real time ya, teman-teman. Kalau merubah di sini otomatis di dalam file 2 ini akan berubah ya, sesuai data yang dirubah. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan sesuatu, misalkan bisa klik aja di tombol sini gitu ya. Tambahin misalkan description.
Nah, dengan keterangan this is English language misalkan. Ini untuk apps.en untuk bahasa Inggris. Sedangkan kalau bahasa Indonesia bisa teman-teman tambahkan juga di sini. Ini adalah bahasa Indonesia. Oke. Kalau udah teman-teman save aja gitu ya. Secara otomatis akan dibuatkan di sini. Tuh lihat description. This is English language. Begitupun di dalam kayak ID ya. Teman-teman tinggal save aja. Kemudian teman-teman bisa reload ya. Secara otomatis juga di-generatein ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung menggunakan properti yang udah dibuatin secara otomatis. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita masukin di sini .description. Tuh, langsung ada kan? Ya, ini di-generatein secara otomatis. Oke. Kalau teman-teman save, dia akan langsung berubah. Nah, ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman ganti di dalam main.dart-nya, ganti jadi en misalkan, jadi enus ya. Kalau kita save, dia akan berubah seperti itu. Oke, teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup ini aja ya, simple. Nanti untuk pembahasan mengenai perubahan bahasa, kita bisa menggunakan state management block, provider, liverpod, getx, dan state management yang lain yang nanti akan kita bahas di video berikutnya. Mungkin kita nanti akan menggunakan block ya, menggunakan qubit ya, karena lebih simple aja. Oke, semoga video ini dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depan. Saya akhiri, saya Rozik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.